Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim bi ajalli salawati wa ajma'iha wa azka tahiyyati wa awza'iha ala haddal abdil ladhi waffa bihaqqil ubudiyah wa baraja fiha fi hil'atil kamal wa qama bihaqqi rububiyyati fi mawatinil khidmati lillah wa akbala alaihi ghayatul ikbal. Amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya cintai, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, wabil khusus kepada beliau Romo Kiai Munjari, Romo Kiai Nur Aziz, beserta kepada Romo Kiai Azhari, dan kepada Bapak Abdul Salam kita doakan mudah-mudahan para alim ulama kita, para kiai-kiai kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, sehingga selalu bisa membimbing kita ke jalan ya Allah, jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa kepada Bapak Kubu atau Bapak Kepala Desa Cintajaya, yaitu beliau Bapak Warsito. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan jabatannya di dunia ini menjadi amal tambahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kepada para panitia dan donatur yang telah mensukseskan acara ini, yang insya Allah mereka mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pandangan rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih memberi kenikmatan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga Allah permudah langkah kaki saya dan kalian untuk bisa hadir di majelis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulam turid naila ma arju wa atlubuhu min judika faika ma'alam tani talaba. Kalau Allah tidak menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah tidak akan permudah langkahnya untuk menjadi hamba yang baik. Alhamdulillah, Allah permudah langkah kaki kita untuk hadir di majelis ya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai banyak para malaikat yang selalu mengadakan perjalanan, yang jumlahnya ini melebihi malaikat pencatat amal. Malaikat ini selalu mencari mana dari hamba-hamba Allah yang ada di atas muka bumi, mereka mau berkumpul bersama, berzikir, bermunajat, mengagungkan asma Allah. Bila sudah ditemukan, malaikat ini lapor kepada Allah, ya Allah, aku telah temukan ya Allah, dari hamba-hambamu yang ada di atas muka bumi, mereka mau berkumpul bersama, berzikir, bermunajat, mengagungkan asma-Mu ya Allah. Dari sekian banyak hambamu yang ada di atas muka bumi, mereka lalai, mereka berbuat maksiat, mereka berbuat kemungkaran, tetapi ada suatu kelompok yang mana mereka senang berkumpul bersama-sama, berzikir, bermunajat, dan mengagungkan asma-Mu ya Allah.
Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, mereka itu kumpul mau cari apa? Ingin apa?" Dijawab oleh malaikat, "Tentu saja mereka menginginkan surgamu ya Allah." Apakah mereka sudah pernah melihat surgaku yang sangat indah, yang sangat nikmat? Belum pernah ya Allah. Apapun kenikmatan, apapun keindahan yang pernah kita pandang, yang pernah kita lihat, bahkan kita pernah mendengar dari ulama-ulama kita bahwa surga semacam ini, semacam itu, pada hakikatnya surga di atas itu. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basar. Mata belum pernah melihatnya, telinga belum pernah mendengarnya, dan hati manusia pun tidak dapat membayangkannya. Mudah-mudahan surga itu tempat kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada malaikat, "Wahai malaikat, mereka ingin diselamatkan dari apa? Mereka ingin diselamatkan dari apa?" "Tentu saja dari nerakamu ya Allah." "Apakah mereka sudah pernah melihat nerakaku yang sangat pedih, yang sangat menakutkan?" Dijawab oleh malaikat, "Belum pernah ya Allah." "Lalu bagaimana jika mereka pernah melihatnya? Niscaya akan lebih minta untuk diselamatkan dari api neraka." Lalu bagaimana jawab Allah Subhanahu wa taala setelah mendapatkan laporan dari malaikat? "Ishhadu, ishhadu, saksikanlah, saksikanlah wahai para malaikat, siapa yang hadir di tempat itu, kumpul di tempat itu, semuanya aku ampuni dosa-dosanya. Amin ya Allah, amin ya Allah." Mudah-mudahan kita tidak keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malaikat dengar, kok enak sekali ya. Ya Allah, kok enak sekali hadir di tempat itu, semua dosa-dosanya diampuni, kok enak sekali. Sedangkan yang hadir ada yang kurang ikhlas, dia hadir cuma karena ingin lihat rame-ramenya aja, macem-macem ya Allah. Apakah semuanya ataukah sebagian? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Humul qaum la yasqabihim jalisuhum." Itu adalah satu kelompok, tidak akan kecewa mereka yang mau hadir di tempat itu. Niatnya kurang baik, niatnya kurang ikhlas, aku telah ampuni semua dosa-dosanya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu jangan pernah bosan untuk hadir di majelis ya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis zikir, majelis taklim, majelis manakib atau majelis yang lainnya, karena majelis-majelis seperti itu jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Lau atuni min kulli tariq wasaftahu min kulli bab." Tidak ada jalan, tidak ada jalan menuju surganya Allah, menuju ridhonya Allah, kecuali lewat jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan kalian tempuh, mau mencari jalan yang seperti apa silahkan, tetapi ingat, kalian tidak akan mendapatkan surganya Allah, mendapatkan ridhonya Allah kecuali lewat jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada permintaan dari kita, tanpa ada permintaan dari kita. Terlebih dahulu Allah sudah jadikan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu kemuliaan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya kita terkadang merasa biasa-biasa saja. Umat terdahulu ikhwani, sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada wanita yang sedang haid,
atau datang bulan, maka wajahnya tidak boleh dipandang oleh lelaki manapun. Bahkan orang tuanya sendiri pun tidak boleh melihatnya. Suaminya tidak boleh melihatnya. Dia ditempatkan di suatu tempat lalu dikunci sehingga tidak boleh terlihat oleh lelaki manapun. Itu hadis Rasulullah. Sedangkan umat baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, isna'u kulla shay'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu hal kecuali bersetubuh saja tidak boleh. Sisanya wanita diperbolehkan untuk melakukan apapun. Alhamdulillah. Dan umat terdahulu ketika di antara mereka melakukan dosa dengan kedua matanya, maka dosanya tidak akan terampuni sebelum dia mencongkel kedua matanya. Umat terdahulu ketika tangannya kena najis, maka sholatnya tidak akan sah sebelum dia memotong tangannya. Naudzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, kita dijadikan sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, umat yang terbaik, umat yang paling mulia, umat yang paling agung. Bahkan para nabi dan rasul terdahulu mereka iri kepada kita. Mereka ingin dijadikan sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Umat terdahulu diantaranya umat Nabi Allah Musa. Ketika mereka ingin bertobat, mereka bertanya kepada nabinya, kepada Nabi Allah Musa, wahai Nabi Allah Musa, bagaimana cara kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini bukan kata-kata saya, bukan. Baca di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Bagaimana cara mendapat taubat dari Allah? Ambil pisau tusuk diri sendiri sampai mati. Kalau kamu belum mati, belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika kamu sudah mati, itu baru kafaroh dari dosa-dosamu. Umat baginda Nabi Muhammad enak melakukan dosa, melakukan salah, tinggal minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Lakukan 3 hal saja. Yang pertama, meninggalkan maksiat pada saat itu juga. Yang kedua, berjanji tidak akan melakukannya kembali. Dan ketiga, menyesali atas apa yang telah dia lakukan. 3 hal saja ini dilakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan taubatan nasuha. Alhamdulillah. Mari kita bersama-sama niatkan pembacaan sholawat ini dengan niat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah lancarkan rezeki kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bisyaril Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila arwahil Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi sahibul Maulid Sintudur Syiril Fatihah.